lengser wengi sliramu dumake. Setiap kali tembang Durmo dikidungkan oleh Samantha, selalu ada nyawa yang hilang. Dimulai dari kemunculan kuntilanak, hantu berambut panjang mengerikan dengan balutan gaun putih. Film Kuntilanak garapan Rizal Mantovani ini satu dari sekian banyak film yang mengangkat cerita tentang kuntilanak. Hantu yang sangat populer di Indonesia, dipercaya sering muncul nangkring di atas pohon. Tapi di balik tawanya yang melengking bikin bulu kuduk berdiri, ada kisah yang lebih menyeramkan. Jika kamu berani, aku akan mengisahkan sekilas di DP Misteri kali ini. Tangisan lirih tadi mungkin bakal membuatmu gak bisa tidur. Entah sejak kapan pastinya. Tapi tangisannya konon sudah terdengar sejak tahun 1600-an. Kala itu, pendiri Kesultanan Pontianak, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, menyusuri Sungai Kapuas. Berencana mencari kediaman baru, namun terus diteror hantu Pontianak. Meriam pun ditembakkan untuk mengusir hantu, sekaligus menandai wilayah kesultanan di mana meriam itu jatuh. Inilah menjadi asal-muasal penamaan kota Pontianak. Pontianak yang dipercaya berasal dari singkatan perempuan mati beranak. Adalah cerita awal sosok hantu ini. Perempuan yang meninggal bunuh diri dalam kondisi hamil, sedang melahirkan, tapi mati sebelum anak tersebut keluar dari kandungan. Di film ASI, dikisahkan seorang perempuan bernama Kasih merantau ke kota dan pulang dalam keadaan hamil tanpa suami. Tidak diterima keluarga dan penduduk kampung, ia pun memilih bunuh diri dan bayinya. Sejak itu, ia meneror mencari anak lain pengganti bayinya. Kisah pilu kuntilanak ini pun terus bergulir. Dimunculkan kembali di film Mangkujiwo, sebuah kisah dari sudut pandang berbeda. Berfokus pada kelahiran awal kuntilanak. Ada seorang perempuan yang menjadi korban dari ambisi kekuasaan. Hamil, difitnah, lalu dipasung, disiksa, hingga berubah menjadi hantu penasaran. Dalam cerita orang Melayu tua, sosok kuntilanak digambarkan sebagai hantu perempuan dengan punggung yang berlubang. Namun di kepercayaan orang Sunda, yang berlubang punggung itu adalah sundel bolong. Berasal dari kata sundal atau wanita jalang dan bolong atau berlubang. Cerita hantu yang dibawa para imigran Nusantara ke wilayah Malaysia. Penggambaran dan kisah pilunya hampir sama. Hantu perempuan bergaun putih, berambut panjang, berlubang, dan mati penasaran dalam kondisi hamil yang tak diinginkan. Dan Susanalah yang sukses menggambarkan sosok sundel bolong, pemakan sate terbanyak. Penampakan demi penampakan kuntilanak selalu menjadi buah bibir. Kisah Yanti salah satunya. Bercerita kepada wartawan tagar.id, perempuan asal Goa, Sulawesi Selatan ini sedang hamil saat diserang mimpi, di mana ada sosok hitam berjalan merangkak menaiki perutnya. Terbangun antara sadar dan tidak. Sayup terdengar suara cekikikan kuntilanak. Dan ketika 100% sadar, tawa itu malah keluar dari mulutnya sendiri. Ketakutan tapi badan tak bisa digerakkan. Ia pun segera merapalkan ayat suci. Setelah badan kembali normal, ia pun langsung menutup jendela yang terbuka sejak maghrib. Di banyak daerah, dipercayai bahwa maghrib adalah waktu berkeliarannya lelembut. Makanya,
pintu dan jendela harus tertutup dengan mengucapkan doa-doa. Kisah berbeda pun datang dari Jawa Barat. Pernah dituliskan Yeti di situs Hai Bunda. Di kampungnya pernah terjadi teror kuntilanak. Bergantian, orang-orang kampung melihat penampakan perempuan berambut panjang, bergaun putih saat maghrib menjelang. Sebelum teror terjadi, ada seorang perempuan yang meninggal setelah berhasil melahirkan. Selesai pengajian 7 hari 7 malam, sang bayi menatap ke arah pintu terus-menerus. Neneknya yang sadar dengan kejadian itu, lalu menenangkan arwah anaknya, bahwa ia akan membesarkan anak itu sampai besar. Jika terus menjadi arwah penasaran, si nenek mengancam akan berhenti merawat cucunya. Dia berhasil. Sejak itu, terornya pun hilang. Kemunculan kuntilanak dipercaya selalu diawali dengan terciumnya aroma bunga Kamboja. Ia akan menjelma menjadi wanita cantik yang berjalan sendiri di jalan sepi. Dan laki-laki yang tidak berhati-hati atau yang berotak mesum akan mati di tangannya. Sehingga muncullah analisa cocok logi bahwa cerita tentang kuntilanak terus dipelihara agar laki-laki tidak berani menggoda perempuan yang jalan sendiri di tengah malam. Dalam ceramah Ustadz Abdul Somad, kuntilanak dan sundel bolong dijelaskan masuk dalam golongan jin kafir. Ia pun menambahkan, untuk mengusir gangguan tersebut, bacalah ayat-ayat suci. Di masyarakat Jawa, perempuan hamil yang diganggu kuntilanak sebaiknya membawa paku, pisau, dan gunting saat bepergian, atau meletakkan jarum, gunting, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Karena dipercaya, jika Kunti menyerang, cukup menancapkan benda-benda tersebut di kepalanya. Makanya, Kunti takut dengan benda tadi. Ya, kuntilanak. Keseramannya memberikan sedikit peringatan kepada pria-pria hidung belang bahwa mereka harus menjaga kemaluannya. Lalu, pernahkah kamu mendengar tawa dari arah genteng rumahmu?